Hai, halo anak-anak. Berjumpa lagi di dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, pernahkah kalian berdiskusi dengan teman, keluarga, saudara, atau orang yang baru saja kalian kenal? Pasti pernah kan? Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari teks diskusi, teks yang disusun dari hasil diskusi. Teks ini ada pada materi kelas 9 semester 2. Setiap teks pasti memiliki pengertian tersendiri. Teks diskusi juga memiliki pengertian dan tujuan penulisan. Pengertian teks diskusi adalah teks yang memuat pendapat yang berbeda mengenai suatu hal atau masalah, sehingga pihak yang berlawanan saling membahas topik yang dipermasalahkan. Tujuan teks diskusi sendiri yaitu disusun untuk menyajikan pendapat atau argumen, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan atau isu. Teks diskusi memiliki 3 struktur. Struktur yang pertama biasanya ada pada paragraf yang paling awal, yaitu pendahuluan. Berisi isu atau permasalahan yang akan dibahas di dalam diskusi. Kemudian paragraf selanjutnya yaitu isi atau argumen. Berisi argumen atau pendapat yang mendukung atau pro terhadap suatu permasalahan yang dibahas dalam diskusi. Juga berisi argumen atau pendapat yang menentang, kontra terhadap argumen yang mendukung. Penulis juga memaparkan alasan disertai pendukung dan bukti atau contoh terhadap argumen pro ataupun argumen kontra. Pada paragraf terakhir adalah simpulan, berisi hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu atau masalah yang dibahas. Juga mengevaluasi atau memberi penilaian terhadap argumen atau pendapat yang paling efektif. Berisi jalan tengah antara pendapat pro dan kontra. Juga berisi rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Teks diskusi juga memiliki ciri bahasa atau kaidah bahasa yang sering digunakan di dalam teks tersebut. Teks diskusi menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu sekarang atau saat ini dan menunjukkan apa yang sedang terjadi atau bersifat faktual. Biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, artinya, bertindak, hentikan, selamatkan, perangi, perbaiki, dan kata-kata lain yang menunjukkan kalimat yang bersifat aktual. Yang kedua, teks diskusi menggunakan kata yang mewakili pikiran dan perasaan yang membawa emosi dari pandangan penulis, sehingga pembaca seolah-olah juga ikut merasakan dan melihat apa yang ditulis oleh penulis. Biasanya ditandai dengan kata-kata seperti berikut: percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, dan lain-lain. Kaidah bahasa yang ketiga yaitu menggunakan kata emotif yang melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca melihat persoalan yang kita pikirkan. Biasanya ditandai dengan kata ganas, liar, berbahaya, berharga, istimewa, menakjubkan,
sejuk, lembut, dan lain-lain. Kaidah bahasa selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan dalam teks diskusi bersifat evaluatif atau menilai untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Contoh kata yang bersifat evaluatif yaitu sederhana, menguntungkan, merugikan, tidak dapat diakui, hanya pilihan, terlalu rapuh, dan lain-lain. Teks diskusi menggunakan modalitas atau derajat kepastian, seberapa pasti dengan pernyataanmu sendiri. Biasanya menggunakan kata dapat, seharusnya, mesti, kadang-kadang, umumnya, tentu, hampir, nyaris, biasanya, selalu, dan lain-lain. Kaidah yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi dan penanda kohesi dan koherensi. Kata-kata konjungsi biasanya adalah sebagai berikut: dan, tetapi, namun, bagaimanapun, juga, alasan lain mengapa, pertama, atau, sebab, karena, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan pembagian konjungsi. Pembagian konjungsi ada banyak sekali. Ada konjungsi yang menunjukkan urutan waktu, seperti sesudah, setelah itu, sejak, ketika, tatkala, dan seterusnya. Ada konjungsi syarat, jika, jikalau, asalkan, bila, manakala. Ada juga konjungsi pengandaian, seperti andaikan, seandainya, umpama, sekiranya, dan seterusnya. Ada konjungsi tujuan, agar, supaya, untuk, biar. Ada juga konjungsi konsesif seperti biarpun, meskipun, sekalipun, walaupun, kendatipun, bagaimanapun, dan seterusnya. Konjungsi pemiripan, seakan-akan, seolah, seperti, sebagaimana, laksana, bak. Konjungsi penyebaban, sebab, karena itu, sebab itu, oleh sebab itu. Konjungsi pengakibatan, sehingga, sampai-sampai, makanya. Konjungsi penjelasan, bahwa. Konjungsi cara, dengan. Konjungsi harapan, moga-moga, semoga, mudah-mudahan. Konjungsi pengecualian, kecuali. Konjungsi urutan, lalu, terus, dan kemudian. Selanjutnya, konjungsi itu juga mempengaruhi kohesi dan koherensi suatu kalimat. Apa sih kohesi dan koherensi itu? Akan Bu Fatma jelaskan. Kohesi adalah keterkaitan antar unsur dalam suatu wacana yang ditandai dengan adanya konjungsi atau perpautan bentuk. Sedangkan koherensi adalah hubungan logis antara bagian karangan atau antar kalimat dalam satu paragraf atau perpautan makna. Untuk kohesi ini biasanya ditandai dengan konjungsi yang ada di dalam satu kalimat. Kalau koherensi biasanya ditandai dengan adanya konjungsi antar kalimat dalam satu paragraf. Berikut saya berikan contoh kalimat yang mengandung kohesi dan koherensi. Kalimat pertama, dia tetap belajar
meskipun sudah mengantuk. Di situ ada konjungsi meskipun yang menandai adanya kohesi dalam satu kalimat tersebut. Kemudian contoh kalimat yang kedua, Adam akan membeli sepatu baru jika harganya tidak lebih dari 100.000. Nah, ada konjungsi jika yang menandai kohesi di dalam sebuah kalimat. Kalimat yang ketiga, Bu Nandar pergi ke pasar Bangsongan. Ia membeli daging ayam. Awalnya ia akan membeli sebanyak 3 kg daging ayam. Karena harga daging ayam naik, maka Bu Nandar hanya membeli 1 kg saja. Nah, di situ banyak konjungsi yang menunjukkan bahwa antar kalimat satu dengan kalimat yang lain itu memiliki koherensi atau hubungan yang logis. Berikut saya berikan sebuah contoh teks diskusi yang berjudul Handphone dan Anak-anak. Struktur yang pertama ada isu, bisa kalian baca ya. Isu tentang penggunaan handphone atau smartphone oleh anak-anak. Dan isu tersebut banyak terjadi pro dan kontra dalam pemberian HP untuk anak-anak. Pro dan kontra bisa dibaca pada paragraf selanjutnya. Ada argumen yang pro menilai bahwa pemberian HP kepada anak-anak sangat bermanfaat, yaitu untuk mengawasi dan memantau kondisi anak. Juga anak lebih mudah mengakses informasi dan pembelajaran di sekolah. Sedangkan argumen atau pendapat menentang menilai bahwa HP itu juga memiliki dampak buruk kepada anak-anak karena bisa saja anak-anak mengakses konten yang berbahaya. Selain itu, anak-anak menjadi lebih pasif dan susah bergaul dengan lingkungan karena lebih asyik bermain game di HP-nya. Paragraf terakhir ada simpulan. Dalam simpulan tersebut, penulis menyatakan bahwa HP sebenarnya tidak wajib untuk anak-anak, kecuali memang sangat diperlukan untuk belajar misalnya. Akan tetapi orang tua juga harus mengawasi pemberian HP kepada anak-anak supaya mereka tidak mengakses hal buruk yang tidak boleh diakses dan juga supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Bagaimana anak-anak, sudah paham tentang teks diskusi? Jika sudah, maka silahkan kalian mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku kalian, yang ada di paket dan internet. Terima kasih sudah melihat video saya. Bye-bye.